itu stres berat. Aku insomnia mendadak, aku nggak bisa tidur sama sekali. Dan akhirnya aku memutuskan untuk terapi tidur. Ini sebelum cerai. Setelah cerai, Tasya yang mengidap gangguan dismorfik tubuh, berat badan. Saya cuma bilang begitu aja. Kasihan dia harus merasakan gimananya rasanya diselingkuhin. Clara Sinta yang berang bukan kepalang, suaminya main hati dengan perempuan lain, sampai dikabarkan segera layangkan gugatan cerai ke pengadilan. Kemarin justru disambut senyum tawa sang mantan suami Denny Gustaf, seraya membuat pernyataan mengejutkan, seakan apa yang dialami Clara Sinta saat ini karma masa lalu, pernah menduakan suami pertama. Ya cuman buat Clara sih, saya kasihan aja. Kasihan dia harus merasakan gimananya rasanya diselingkuhin. Meski tak mau mengumbar lebih detail apa yang terjadi antara dirinya dengan Clara beberapa tahun lalu, yang pasti pernyataan singkat Denny Gustaf seakan membuka tabir kelam masa lalu Clara Sinta. Ya, kini Clara yang tengah nestapa dihianati suami benar-benar dibuat terpojok oleh Denny. Sang mantan suami bukannya simpati karena terancam menjanda lagi, malah makin ngotot menggugat harta 13 miliar ke Clara. Lantas benarkah tuntutan uang belasan miliar Denny terhadap Clara alih-alih untuk biaya nafkah anak justru dipakai untuk membiayai rumah tangga Clara, sekaligus siap melaporkan Clara ke Komnas Anak karena Denny dipersulit bertemu dengan buah hatinya yang diasuh Clara? Saya kan memperjuangkan ini buat anak. Jadi kalau dia mamanya berantem sama saya gara-gara ini aneh, karena ini buat anak gitu. Kenapa dia nggak setujuin gitu loh? Itu lagi kita diskusikan. Jadi sampai detik ini kita masih diskusi di internal. Pasutri Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sedang bahagia. 1 April 2026, Nia Ardi merayakan 16 tahun pernikahan mereka. 16 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Badai dahsyat pernah menerpa bahtera rumah tangga mereka. Mulai dari terjerat kasus narkoba hingga isu perceraian. Sayang, tapi 16th anniversary ya udah 16 tahun kita laluin bersama. 16 tahun tuh jadi bukan sekedar angka atau waktu yang udah berjalan aja ya. Nia Ardi pun kompak menuliskan pesan romantis tentang pasang surut pernikahan mereka selama 16 tahun hidup bersama. Nia Ardi merayakan wedding anniversary-nya secara sederhana di Singapura dengan makan siang bersama ketiga anaknya Mikaela, Mainaka, dan Magika. Yang spesial, Nia mendapatkan hadiah wedding anniversary berupa perhiasan kalung dari sesuatu Mikaela. Ini juga dapat kalung dari anak-anak juga. Aku juga semuanya disurprisein ini. Restorannya juga di bookingnya. Kita nggak tahu apa-apa, alhamdulillah punya anak seperti ini. Makasih ya sayang. Dek, Mainaka, Mikaela. Tiap hari kita evaluasi ya, pengen jadi lebih baik lagi. Cuman kalau misalkan buat momen next year, semoga bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak. Tahun ini yang pasti, pertengahan tahun ini. Bulannya? Rahasiakan. Dua sejoli Jennifer Koppen dan Justin Hapner hanya tinggal menunggu waktu saja untuk sah dan halal menjadi sepasang suami istri. Jennifer dan Justin bahkan sudah merilis foto priwet mengenakan pakaian tradisional Jawa. Dua hati satu perjalanan dalam balutan tradisi, kami memulai kisah abadi. Tak hanya foto priwet, Jennifer dan Justin ternyata juga sudah fitting baju pengantin di rumah mode milik desainer Jonathan Wongso. Lantas, kapankah Jennifer dan Justin akan mengucap janji suci pernikahan sebagai pasangan suami istri? Tahun ini yang pasti, pertengahan tahun ini. Bulannya? Rahasiakan. Ditungguin aja, dirahasiakan, ditungguin aja nanti. Tunggu aja nanti, aku
nggak akan kena mas ya, nggak bisa spill mas. Pastinya di Indonesia. Jennifer Koppen sepertinya tidak betah berlama-lama hidup menjanda dan menjadi orang tua tunggal untuk putri semata wayangnya Kamari. 18 Juli 2024, Jennifer menjadi janda mati setelah suaminya Dali Wasing meninggal dunia akibat kecelakaan motor. Setelah hampir 2 tahun menjanda, Jennifer siap menikah lagi dengan pesepak bola naturalisasi Belanda Justin Hapner. Sosok yang sangat dewasa banget ya, pemimpin banget, sangat mencintai aku dan Kamari, baik hati dan pekerja keras lah pastinya. Lebaran Idul Fitri memang sudah usai, tapi silaturahim pantang untuk berhenti. Mumpung lebarannya belum lewat-lewat banget, momen ini dimanfaatkan Billy Syahputra untuk pelesiran ke Bali. Tak hanya sendiri, Billy mengajak istri tercinta Vika Kolesnaya dan si buah hati. Tapi ternyata momen liburan ini juga bagian dari acara penyambutan keluarga besar Vika dari Belarus yang datang ke Bali. Apalagi sejak Vika melahirkan, keluarga besar Vika belum bertemu sama dede bayinya. Wah, kira-kira seperti apa ya hebohnya Billy dan Vika saat menyambut keluarga besar dari Belarus, khususnya ayah Vika? Jadi kita udah sampai di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, Bali. Kita saatnya nunggu jemput kakaknya Vika yang pertama, yaitu Ruslan dan istri Alina serta anaknya Anya. Dan ternyata yang datang bukan ayah dan ibu mertua Billy, melainkan kakak iparnya. Meski demikian, itu semua tak membuat Billy dan Vika sedih. Dan mumpung di Bali, Billy dan Vika ajak kakaknya menyusuri indahnya Bali. Bukan dengan mobil, melainkan menggunakan sepeda motor sekaligus mencari makanan khas Canggu. Wah, jauh-jauh dari Belarus malah diajak motoran muter-muter Bali. Apesnya saat hendak pulang ke villa, motor Billy tiba-tiba mogok. Sekarang cari sarapan yang Di Canggu. iya yang di Canggu. Aku sudah makan berapa kali. Aku suka di sana avocado. Jadi motor mati setelah kita parkir, terus makan. Setelah 15 menit kita mau ambil motor lagi di parkiran, nggak bisa nyala. Mungkin karena nggak aku offin, nggak dimatiin. Ini lagi dibetulin sama kayaknya, sama beli. Lantas benarkah Billy dan Vika yang akan memboyong dede bayinya ke Belarus dalam waktu dekat? Insya Allah habis lebaran kita rencana pengen ke Belarus. Tadinya tuh awal tahun Januari, tapi karena ada kendala yang memang belum diselesaikan secara surat menyurat, belum dapat paspornya, jadi kita harus tunggu. Gue udah sempet telepon sama kakaknya Vika, gue bahasa Indonesia ditranslate sama Vika, gue sampai mohon-mohon sama mama, papa. Aku bilang ini, ma please kalau bisa ke Indonesia semua, nanti aku yang ngatur. Ditranslate sama Vika. Kalau versi dari mamanya Vika, betul-betul dia nggak berani naik pesawat. Karena dia belum pernah naik pesawat sejauh itu. Jadi waktu dia jalan-jalan ke Rusia, kan Belarus Rusia itu ibarat kata dari Jakarta ke Surabaya, dia itu naik darat, gak pernah naik pesawat gitu. Jadi dia tuh sama seperti kayak orang tua gue, naik pesawat tuh takut banget. Apalagi kan gue perjalanan dari Indonesia ke Belarus dan Belarus ke Indonesia itu kurang lebih 18 jam, belum transitnya gitu loh. Cerai, naik 13 kilo itu kayak permasalahan yang besarnya tuh sama gitu loh. Karena emang aku tuh emang ada penyakit body dysmorphia ini. Beauty influencer Tasya Farasya janda bahagia yang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak? Sejak resmi cerai dari Ahmad Assegaf pada 12 November 2025, di balik senyum bahagia menjadi janda anak dua, ternyata ada luka batin yang menganga. Sebelum cerai, Tasya sempat depresi hebat dan insomnia akut. Bukti bahwa Tasya Farasya mengalami stres berat. Itu stres berat, aku insomnia mendadak, aku nggak bisa tidur sama sekali. Dan akhirnya aku memutuskan untuk terapi tidur, ini sebelum cerai. Setelah cerai, Tasya yang mengidap gangguan dismorfik tubuh, berat badannya naik sampai 13 kg. Bahkan Tasya sampai harus menunaikan umroh khusus minta doa untuk kurus. Jadi naik 13 kilo, mungkin kalau buat orang lain kayak ya lebay lo naik 13 kilo. Tapi buat aku naik 13 kilo tuh sebuah
musibah lagi, ngerasa kayak badan aku tuh nggak pernah bener. Ya. Kayak setiap ngaca, kayak ini tuh ada aja yang salah dengan badan aku gitu. Udah nih, akhirnya aku umroh, udah kelar. Malamnya aku umroh lagi khusus untuk doa biar kurus. Pokoknya aku doa, ya Allah, turunkanlah berat badanku kayak sampai benar-benar sedetail itu. 6 bulan menjanda, Tasya Farasya kini makin bahagia. Meski ada penyesalan, rumah mewahnya sudah jadi, namun rumah tangganya berantakan. Nikah lagi buru-buru tapi dapatnya zong atau jadi janda seumur hidup. Jadi janda seumur hidup ya. Lu kok dapat laki baik tapi miskin atau kaya tapi belagu? Belagunya gimana dulu? Belagu tuh ambigu loh. Masuk kamar Anda. Terus lo bilang, gak usah lo make up lo gitu. Lo pakai abaya aja gitu. Lo siap meninggalkan Tasya Farasya. Aduh, udah ada jiwa workaholic lagi dalam diri aku. Pokoknya yang mencintai aku secara ugal-ugalan, lu cintai. Aku udah capek ngejar Atau harta? harta.